Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Hadratul Karam, Bapak Ketua Penyelenggaraan Kajian Akbar, Al-Mukarramun, para anggotanya, para bapak dan ibu generasi muda, para santriawan-santriawati, hamba-hamba Allah yang seluruhnya sangat saya hormati dan Allah muliakan. Saya pribadi ikut gembira disertai dengan luapan kebahagiaan mengingat generasi muda Cianjur, khususnya penyelenggaraan kajian akbar ini ternyata tidak tinggal diam, ingin mengkaji tentang syariat Islam. Namanya juga mengkaji, masdarnya kajian, fi'il mudhari'nya mengkaji, fi'il amarnya kaji. Apa itu mengkaji? Pertama mempelajari, setelah dipelajari lalu dipahami, setelah dipahami kemudian dihayati, terakhir adalah diamalkan. Itu mengkaji. Sedangkan tema sentral pembahasan dalam kajian akbar ini hanya sangat saya sendiri ini. Maaf Pak Wahyudin ya, seharusnya namanya juga kajian akbar. Kalau akbar isim tabdil berarti paling besar. Tentu pematerinya juga harus besar. Seharusnya ya. Profesor, doktor, insinyur gitu ya. S3 gitu. Penyampai materinya. Kalau ini kan tidak punya S, saya cincau saja. Tetapi undur makola wala tadur makola yang dilihat bukan penyampai materinya, tapi apa yang disampaikannya, itu sajalah. Ibarat kurang panas mana di rumah itu kayak mais kurang itu, kalau kita nyampe sana mais, nomor tindakan gitu. Gitu kan. Tema sentral pembahasan di sini hamba Allah yang dirindukan surga. Semua manusia ingin masuk surga, ingin masuk surga. Hanya tentu saja tidak akan semuanya, tidak akan semuanya. Hari tahun tidak semua hamba Allah yang akan masuk surga, tidak. Apakah kita termasuk yang dirindukan? Wallahu a'lam. Hanya ingin menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Apa itu rindu? Rindu itu sangat diharapkan kehadirannya. Rindu ibaratkan bobogohan dirinya. Lalaki bawa kapokok kebenaran jelma kapokok. Oh, tadi SMP, ya Allah. Indahnya bulan purnama tidak seindah wajahmu. Manisnya madu tidak semanis senyummu. Beningnya embun pagi tidak sebening kulitmu. Halusnya sutra tidak sehalus rambutmu. Kayak gitu kan ya. Dijawab kiriku awenan. Tidak ada seorang laki-laki pun yang aku izinkan untuk singgah dalam hatiku kecuali engkau. Berarti sangat dirindukan. Apa kuncinya supaya dirindukan oleh surga? The paradise is only for upright people. Itulah penghuni surga, orang yang takwa, mungkin dan ilmu takut. Hanya tentu saja persyaratan yang mutlak untuk menjadi orang dirindukan surga, mustaqotun ilahi, dirindukan oleh surga adalah orang yang takwa. Mudah mengucapkan takwa, tapi realisasi dari takwa sangat berat. Mengapa sangat berat? Kan sekarang sudah masuk di milenium 3. Beda lagi dengan tahun 60-an. 60-an Cianjur masih aman, tentram, tidak terlalu banyak manusia yang liberalisasi moral. Tapi sekarang coba
Ya Allah, musibah. Kalau udah bareng-barengnya, cara dimalaikan, memang maghrib dia baru dapat saya di masjid gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari tahu. Masya Allah, mata kalau pasti gitu. Tapi sekarang, karena sekarang ini sudah termasuk industri 4.0. Apa industri? Industri 4.0. Ini istilah yang lahir di Jerman. Istilah umum yang digunakan untuk tingkatan produksi teknologi dunia. Bahwa tingkatan produksi dunia tentang teknologi sekarang berfokus pada digital. Jadi ujian gimana? Lahirnya televisi, lahirnya handphone. Kalau dinantikan surga, apakah begitu? Coba sekarang cobaannya. Memang maghrib coba ibu-ibu. Ya Allah, cinta film yang berjudul Suara Hati Istri. Hari baru alami nanti masih jatuh, joli kata cinta. Yang mana ya ikatan cinta, ya kita lestari abadi, ayat cinta amarah, ayat keajaiban cinta, ada pemilihan cinta kan. Terus diguyur dengan film sinetron. Tidak film sinetron sepak bola dan volleyball. KAW ditanya mu bakal main bal. Allah. Ini pengaruh daripada industri teknologi ini. Sedangkan kita ingin dirindukan oleh surga, tapi cobaannya berat. Cobaannya berat. Sedangkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang mendapat nikmat yang sangat besar adalah iman dan Islam dan ihsan. Kalau nikmat yang sangat besar, terbesar adalah kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat terbesar. Bagaimana mau iman kalau tanpa lagi Rasul? Dari mana kita tahu surga kalau bukan dari Rasul? Dari mana kita tahu neraka kalau bukan dari Rasul? Oleh karena itu nikmat yang sangat besar, yang paling besar adalah lahirnya Nabi besar Muhammad. Baru nikmat iman dan Islam dan ihsan, baru nikmat kesehatan dan umur dan lain-lain. Nah, mari kita mengintrospeksi diri. Karena kita ingin dirindukan oleh surga, sudah sejauh mana kualitas takwa kita? Takwa itu kan kalau dilihat dari definisi imtithalu awamirillah wattinabu nawahihi, itu takwa. Imtithalu awamirillah, ya, melaksanakan segala macam yang diperintahkan oleh Allah, wattinabu nawahihi, dan berikhtiar menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah, at-taqwa bil Quran tudlaqu ala salasatin ma'an, bahwa takwa dalam Al-Quran itu mengandung 3 makna. Pertama, bimakna al-khasyah wal haibah. Kalau ingin dirindukan oleh surga, laksanakan takwa ini. Sebab al-jannatu uiddat lil muttaqin, cadangan bagi orang yang takwa. Pertama, bimahar khasyah wal haibah. Orang yang takwa itu punya rasa takut. Takut sieun, keung, paur. Jangankan oleh neraka jahanam, kan neraka itu ada 7 pintunya. Jahanam, sakor, ladau, utama, sair, jahim, hawiyah. Hawiyah yang paling bawah, neraka jahanam yang paling atas. Luasnya neraka jahanam adalah 7 kali luas langit dan 7 kali luas bumi.
Lobana neraka jahanam. Dan di neraka jahanam itu terdiri daripada beberapa jurang. Di antaranya ada jurang wel, al-wel, wadin bi jahannam, law suyirat bihi jibali dunya la zabat min syiddati harri. Neraka wel itu sebuah jurang di dalam neraka jahanam. Kalau dilemparkan gunung dunia, belum sampai sudah hancur gunungnya. Panasnya neraka wel 7 kali lipat panas neraka jahanam. Waduh, ya Allah, sieun jeung tapi ayeuna ditinggali sieun kene ku virus corona ini mah sieun tuluy ngadamel virus corona. Ayeuna kata pemerintah laksanakan 5M. Pertama, mencuci tangan, gosok kudu urang. Kedua, memakai masker, sare pakai masker, ngajai pakai masker. Yang ketiga, physical intensif, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas, ulah menenting liar, pemerintah bukan duit. Yang kelima, menjauhi kerumunan, ulah urutan sirut. Siapa alasan lain? Tetapi sayangnya berat sebelah. Banyak yang berat sebelah. Protokol kesehatan dianjurkan, protokol keimanan ditinggalkan. Ada ribut banyak. Bangsa cari depan siun. Itu protokol kesehatan udah hidup atau? Tapi protokol keimanan, mana protokol keimanan? Justru takwa protokol keimanan. Orang yang takwa dipelihara oleh Allah. Masker dipakai di sholat subuh itu. Dan sekarang berarti berat sebelah. Protokol keimanan ditinggalkan, protokol kesehatan diprioritaskan. Ini berat. Sedangkan mana takwa menurut Imam Ghazali pertama gimana proses singsian singkel. Jangankan menghadapi neraka jahanam, menghadapi sakaratul maut saja. Jadi ibu-ibu pada generasi muda bakal karaos. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diponis ahli surga. Anu bakal buka surga poe kiamat dan Nabi Urang. Nabi Adam. Surga masih tertutup kiamat. Kami Rasul dibiwaran buka surga. Mana kuncinya kata Rasul? Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dari surga buka. Nabi Urang buka surga. Tapi mengapa beliau sering menangis? Apalagi sedang sholat. Rasulullah apabila sujud sedang sholat, lamanya sujud sama dengan lamanya berdiri. Mana di utama berdiri. Ada sholat kadang-kadang formalitas sama itu. Nyai, dia ada tak goreng pada besi dulunya. Mama rek sholat heula. Namun pakai gula udah bisa gedung sholat. Yang penting, paling terus beda jadi dia. Mana ya? Musuh, terang gulanya. Ada hilang. Nah, nanti ketika menjelang sakaratul maut, Rasulullah menangis. Kata Rasul, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menghadapi sakaratul maut. Sehingga Rasul sendiri berdoa, Allahumma awwin ala Muhammad sakaratil maut. Rasul nyalira ngaduakeun ke pemerintah. Gusti kenapa yang dilancarkan abdi sakaratul maut? Sebab ketika kita menghadapi sakaratul maut akan mengalami 3 perkara. Silakan buktikan. Pertama akan melihat malaikat. Sekarang malaikat penuh di Masjid Kubro ini. Apa sebabnya? Sebab sedang pengajian. Sebab sedang pengkajian syariat Islam. Malaikat penuh. Tinggalkan kaulah saluhan yang satu. Yang satu depan boleh mendikan cipta nurutan. Anak era orang ngaji nurutan. Jadi yang pertama akan melihat malaikat.
Yang kedua akan merasakan bagaimana dicabut ruh, dicabut nyawa. Dan yang ketiga akan diperlihatkan tempat kembali kita. Maka bertoskan yang ini. Bapak Jaya Nila maunya. Kamu abarang. Ketika dicabut roh kata malaikat, lihatlah tempatmu nanti. Melihat ular-ular yang panjang dan al-aqorib kalah jungking terangkan. Oh, di tempat dan air melihat api neraka yang menyala. Molotov, rekno tadi. Tidak keluar keringat dan air mata. Keluar cium dan nama berkok. Sedang melihat neraka jahanam. Ada lagi yang ketika meninggal dunia kata malaikat, lihatlah barang rete ningali Gusti itu gedung surga. Ya Allah menindah itu berarti dina patrona aya ngaran manehna. Ya Allah itu aya ngaran kaula cek malaikat di tempateun anjeun surga. Bagaimana kata malaikat? Qaddimuni buru-buru atuh anterkeun ka dinya. Ketika meninggal dunia dicabut roh, keluarlah keringat, keluarlah tetesan air mata, bibir yang kering. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, apabila ada orang yang sakaratul maut mengeluarkan keringat, tetesan air mata, ciri sedang penuh dengan rahmat Allah. Satu di antara dua akan kita alami, maka nah orang sakaratul maut jadi ngalih neraka atau ngalih surga, kita baca. Silakan buktikan. Harus takut. Sampai sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siksaan di neraka yang paling ringan apa? Rasul tidak langsung menjawab, menunggu wahyu dari Allah. Setelah datang wahyu melalui malaikat Jibril, baru dikatakan para sahabat. Kata Rasul, wahai para sahabat, maksudnya siksaan Allah di neraka yang paling ringan, bang enteng nak siksaan Allah sebelum masuk jahanam, kakaran pikir terasna, olok nangis nanggorak mana. Jangan pikir sederhana. Maka, jangan tertipu dengan kekayaan. Jangan sampai lupa dengan pangkat dan jabatan. Jangan tertipu dengan kemewahan. Cianjur memang maju. Lihat gedung yang sangat indah. Naon ngaranna eta? Oh, di mall. Itu di Permat. Nyoan raminya Cianjur. Harus ingat, hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Bentar ibu rek nangis. Ada orang jenuh di sabara alam. 5 biji di alam. Biji pohon tadi warna ikan. 1, 2, 3, 4, 5 and now number 1. Kita hidup di darul arwah. Di tempat berkumpulnya roh. Tidak ingat sebab goib. Kemudian pindah ke alam kedua. Darul bakni. Jero beteung ilu. Kalau pernah nangkep tuhur, pikiran corona. Ini alam kedua. Yang tentu saja yang mengalami adalah ibu-ibu, neng-neng. Kalau iman tegir, mata punten bagai para pemuda kawan kurang gaduh istri, titip sinya atau pamajikan. Sebab bang capena di dunia apa pamajikan, lain salam. Simpuring balik umroh memang corona. Jual kalau rombok setengah tiru, sare begus ngadawan ada, terus ada pantemenang sare kesuhu. Langsung ke kampus dan balik kuliah.
Punten contoh cerita nama, ya Allah capek. Namanya witi mengatus pada masyarakat kuliah jadi murid capek ini pun bodoh. Bapak jika mah diundang sare meresan baru, meresan sesuatu. Nah cari, udah cari paniada, coba ini, jangan rendah ini, rendah salapan pulang, saya jangan bercampur. Saya nak karak kemana? Saya nak bukan juga bumi. Saya nak tuh mulai marah. Itulah penderitaan sang istri. Maka konten bapak muda banget di mana istri. Janganlah berani menyakiti istri. Kalau bapak jikan bangsa pada itu. Nah ini alam kedua. Dan yang ketiga darul panah. Dan tempat al-panah rusak. Inilah dunia. Nah, inilah dunia. Tidak selamanya sebab kul syai'in halikun illa wajhah. Di dunia itu hanya sebentar. Bahkan beda dengan umat baru. Kalau Nabi Adam alaihissalam umurnya 970 tahun. Wah, jadi makin lantai yang ke depan sana. Dari bilang. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 1000 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya 195 tahun. Ada yang muda. Antara 30 sampai 70 umurnya. Umat terakhir cenah yang lebih 70 itu mah manusia langka. Yang 80 tahun langka itu. Kebanyakan umat terakhir itu sebelum 60 tahun sudah meninggal. Pesawat jatuh. Pernah yang ini jalan nak belajar? Dengar orang berarti. Oleh karena itu living in the world is just for the time being. Hidup di dunia hanya sementara, bukan selamanya. Jangan tertipu dengan kemewahan, jangan tertipu dengan kesenangan. Sebab di dunia ada ujian. Ad-dunya darul bala wal imtihan. Tempat ujian. Nanti ditutup dengan sakaratul maut, masuk ke alam yang keempat. Darul barzakh. Inilah alam kubur. Di alam kubur akan diadakan pemeriksaan hanya tentang iman saja. Sebab ada amanu wa amilus sholihat. Kalau amanu iman diperiksanya di kubur saja. Adapun amal diperhitungkan nanti di padang mahsyar, sidang akhirat. Nah, berapa tahun di alam kubur di alam barzakh? Menunggu tiupan terakhir malaikat Israfil. Berarti yang sudah meninggal dunia lebih dulu sekarang masih di alam kubur menanti tiupan terakhir. Nanti ketika tiupan terakhir malaikat Israfil meniup sangkakala yang mati kubur, manusia dibangkitkan dari masing-masing kubur. Berdiri telanjang bulat. Baru ingin kabeh rek lalaki rek kabeh. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, mana tinggi sina mana baru ingin. Kata Rasul tidak ada syahwat nanti. Pura-pura yang silireret. Jerit. Banyak yang menangis ketika bangun dari kubur. Sampai air mata habis diganti dengan tetesan darah dari masing-masing mata. Berapa hari kita berdiri nanti ketika bangun dari kubur sebelum sidang di padang mahsyar? 70 tahun. Ya Allah. Setelah 70 tahun turun malaikat, lalu kita digiring oleh malaikat ke padang mahsyar. Nah nanti di padang mahsyar silakan jawab berbagai macam pertanyaan. Ujian terakhir. Nah oleh karena itu yang terakhir adalah darul qaror, adalah alam akhirat. Inilah darul qaror adalah alam akhirat. Ini terakhir. Nanti manusia
dikumpulkan di Padang Mahsyar, semuanya ada 120 barisan. Ibarat 17 Agustus di lapangan Perawatan sok dikumpulkan barisan Pol PP, barisan Pramuka, PNS, ASN, sampai kayak gitu. Di napai kiamat, semuanya 120 barisan. Calon ahli surganya, musliminnya hanya 3 barisan. Betul Bapak Firman. Hanya 3 barisan. Berapa jumlah satu barisan? Bisa dihitung, sediaan kalkulator. Panjangnya barisan lamun dilumpangan 120 tahun. Lebar barisan dilumpangan 40 tahun. Berarti seperti ini dari situ. Itu hanya orang Islam 3 barisan. Tapi ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah manusia yang masuk neraka. Bagaimana kan? Neraka. Nah oleh karena itu, kalau kita ingin dirindukan oleh surga, ingin selamat nanti di akhirat, laksanakan sifat khasyah, singsian, sudah punya apa kita menghadapi akhirat nanti? Amal apa yang kita laksanakan sebagai bekal di akhirat? Mana? Yang dijawab itu kuning eti dijawab. Ada nawe daerah masuk sholat, pengajian pangadopna, akhir pahini jeung akuan. Ngaos Quran pangrajina, bela leungeun diri. Sodako panglobana. Naik haji 6 kali, umroh 20 kali. Tidak cukup begitu. Sudah benar belum ibadahnya? Tuh, ya. Aduh, sedih banget. Ada kalau kabeh ngaji, aman sih aja. Ya, tak susah sih, betul artis jadi kiai kan. Mau tuh alim, dul matur sidin. Meninggalnya seorang alim, seorang ulama, alim dan kiai asal tidak berarti tinggal menunggu kegelapan masalah agama. Rusak masyarakat mengeluh ulama. Oleh karena itu ini para generasi muda, ini juga ibu-ibunya dan wanitanya, jadilah dai dan da'iyah. Jadilah ulama, aliman dan kiai. Sebab siapa lagi nanti akan mengisi? Ada artis mah sanadyan manaon ge loba gantina. Tinggal di Indosiar. Kan sekarang artis yang sudah tua banyak yang meninggal. Deni Suryani meninggal, Sugianto meninggal. Tapi kan masih banyak. Kita lihat Sonaka, itu Cahyati, lihat Pisesa, di Sinar Sari, kita malah juga diumumkan disebutnya dalam Dewi Persik, adalah Tistan. Malah. Tapi kalau ulama meninggal, jangan mau temuan kehancuran, kegelapan masalah agama. Ya Allah. Yang berikutnya wal haibah. Apa itu haibah? Al-hadru minal ma'asi wal ijlalu lillahi ta'ala. Itu haibah. Artinya orang yang berikhtiar menjauhi perbuatan maksiat dengan mengagungkan Allah. Sebab tidak ada siksaan Allah yang ringan. Berat semuanya siksaan Allah. Bahkan ini maaf contoh pertanyaan lebih paling sakedap di lebat neraka siapa yang itu? Tidak perlu ditanyakan dari dia namanya, tapi tidak perlu dijawab. Oh jawabannya begini. Nanti hamba Allah yang berdosa digiring oleh malaikat akan masuk neraka. Ketika akan masuk jahanam, berarti pintu neraka terbuka otomatis. Ibarat udah mereka tahu serbaannya, langsung patokan cara terbuka, langsung terdengar gemuruhnya api neraka. Allah, sampai ngaji lebur neraka jahanam, racun jantung karena dikorok. Lewat. Ya Allah. Kemudian ketika akan masuk ke dalam neraka jahanam, disambut oleh malaikat sambil memegang besi yang menyala. Besi yang menyala. Di tengah heula sirahna ahli neraka.
di tengah. Setelah dipukul dengan besi yang menyala, masuk ke dalam lautan api jahanam. Jerit Allah, hanya harita batur jumaahan kakak musuh kecirata, hanya batur puasa kakak ngaliwat, hanya sok ngomongin kagorengan batur, hanya gede Allah, hanya mesti tedai sodako, hanya satu kali memukul dengan besi yang menyala, langsung masuk neraka jahanam 40 tahun can lebih karena dasar neraka. 40 tahun can lebih. Ampul gede ku hasil neraka. Tengede silakan. Setelah di dasar neraka berdiri telanjang semuanya. Jerit. Ya Allah, turunkan hujan ke dia Gusti panas, perih, nyeri, dahaga, lapar. Kata Allah, Jibril, ayu syai'in yatlubuna, ada yang menawan ahli neraka. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rabbi anta a'lamu bihim innahum yas'aluna al-waisa. Mereka itu ingin turun hujan Gusti. Maka datanglah sahabat dan saudara, datanglah mega hitam cek ahli neraka terus menung subame hujan dari Cianjur. Tahu-tahu yang turun bukan air hujan tapi ular jahanam. Kalau ular dunia kan bentuknya seperti ini. Ular dunia lumayan menghapuskan kolor itu. Ular dunia. Saya lihat dalam SCTV, ular terbesar dunia itu ular anaconda. Beratnya 1,5 kuintal, panjangnya 8 meter. Ketika babi hutan di Kolombo, itu mah ular dunia. Kalau ular akhirat bukan begini. Dalam kitab Jamil Al-Ghafir dikatakan ular neraka panjangnya kalau berjalan kaki mulai ekor sampai kepala ular harus ada waktu 1 bulan. Sekali macam langsung ngapuru gerak anak betul manggakan daging tidak pamun terjadi selalu panas, lamanya 70 tahun jadi nabi panas. Ternyata ketika di dunia pun oleh Allah dipaliankan ular. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyolati jenazah, keluar ular dari lehernya. Kata Rasul, silakan buka kain kafannya. Rasul muyani nabahumna. Ini bukan dongeng. Rasul berbicara, ini ada keterangannya. Ternyata dari lehernya si jenazah keluar ular. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa pemukul rek di paehan itu Sayyidina Abu Bakar. Ketika akan dibunuh cek orai rek naon make maehan kaula, naon dosa kaula? Cek orai. Akhirnya ditanya, "Nah, atuh make macokan mayit?" Kata ulang, "Saya disuruh oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk macokan mayit ketika kiamat. Apa dosanya?" 3. Ada yang pengalaman. Pertama, orang yang berani meninggalkan sholat fardu. Yang kedua, orang yang tidak mau zakat, panen menang genep tahun tidak am juga lengan-lengan. Yang ketiga yang paling banyak, yang ditunggu oleh ular. Siapa mereka? La yasma'u qaulal ulama. Orang yang tidak mau mendengarkan perkataan ulama, ajangan dan kiai, asatidz berbutuh pengajian. Kenaon pengajian menindang dulu. Kenaon pengawasan meningpen. Ben gigi, ben raja, domestik, dan saudara, puspet, di lokos. Kenaon ustaz, jeung ajangan mening pemain bulu tangkis. Mening pemain sepak bola. Kita masa final ini harita pengajian saat. Asalios dari alim bapak ngawasan man orai kantor saja. Coba sudah sejauh mana kita takut atas siksa. Yang berikutnya kata Imam Ghazali, makna takwa yang kedua. Wasani yang kedua, bimakna khusyati wal bimakna taati wal ibadah. Bahwa takwa yang kedua
Wasani yang kedua, bimakna taati wal ibadah. Orang yang melakukan kegiatan dengan dasar taat dan ibadah, semuanya niat ibadah. Seperti kita hadir pada saat ini niat ibadah. Rek disuguhan rek kita. Nu penting mah urang dari ngarasa suku. Aya silaturahim, aya menang ilmu, amalkeun ngada kuat iman, dan aya racun iman lebih bahaya daripada racun corona dan omikron. Gitu kan. Taat. Mau ibu-ibu baru saya bicara oke. Ya Allah, lembaga jalan dulu. Gak menjadi salah hilang. Mama kan jasa, mama kan jasa naon. Kolor dengan tajiran panjang 20, kameja tiup. Pada sabun naon kan? Nah, pada sabun perinti yang mengandung vitamin E. Pada sabun look yang paling mengerja atas kemudian perintahkan. Kulit soe karena mencuci sendiri. Barang ibu rek biasa, mau sesehari. Barang tinggal semua makhluk menyaksikan. 4 macam pahala bagi orang yang mencuci pakaian suaminya. Pertama, katakanlah Ta'ala laha al-bahasa. Oleh Allah satu kali mencuci pakaian suami diberi pahala 1000. Wa qafarulaha al-bayfatiyah. Satu kali mencuci oleh Allah dihapus dosanya 2000 dosa. Wastaghfirullah kullu syai'in tala'at al-syams. Semua makhluk yang kena sinar matahari, rek jemput, rek katakan, rek angin, rek gunung, rek sasatoran, kabeh mah mintakeun hampura ka Allah kudu pamajikan justru pakaian salat. Baru ta'ala al-badarunya satu kali mencuci diangkat 1000 derajat. Mata duit dia nya resurnya. Nawan susu itu baru mencuci. Semua niat taat. Para pemuda, para pemudi kita datang ke sini niat taat dan ibadah. Sehingga setiap langkah oleh Allah dihitung mendapat pahala. Niat taat dan ibadah. Dan yang terakhir, makna takwa di sini. Wasalis yang ketiga, bimakna tanzihul qalbi anit dulu. Tanzihul qalbi anit dulu. Takwa terakhir kata Imam Ghazali adalah orang yang berikhtiar membersihkan hati dari dosa-dosa hati. Mana dosa-dosa hati? Pertama, takabur. Apa itu takabur? Punya perasaan aku lebih tinggi dari yang lain. Anu kasep, kumasep, takabur. Anu gelis, kumelis, takabur. Anu menghar, kumenghar, melacake dengan avansa, takabur. Aku kena jago juga, termitoha, dicekai ke depan. Takabur. Saya berjannah man-mana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga kalau orang yang dalam hatinya ada sebesar biji darah daripada takabur. Nah, ada biji darah. Kalau kita menyapu lantai, barangnya bukan puluhan, sok ngebul, tak hiji ke kebul, dan darah. Sekali itu takabur, halaman surga. Pokok segera silam. Yang berikutnya, ujub. Apa itu ujub? Suka menceritakan jasa. Lama lain bu papa mageres. Menceritakan jasa. Yang ketiga sum'ah. Itu penyakit hati. Apa itu sum'ah? Orang yang menceritakan ibadah. Aku bilang, punaon ibu nunutan ngaji teh nyaeta ibu teh penting kedahan ibu senang obat rongan, terima yasin, menangkan bulu balik, pakai minyak. Harus sare gitu. Orang yang mengaku ahli ibadah cuma. Yang berikutnya ria. Apa itu ria? Wal amalu li ajlinas. Orang yang beramal ibadah bukan mencari ridho Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia. Si bau padi ayam padi bukan kurma, meningkatnya semangat dan tersorangan. Sholat berjamaah mania hebat. Sudli fardu isyari. Wah, buat betul saja dah.
Allah. Nah ada sholat-sholat Allah beda Pak. Jadi dia terakhir asud tamami zawali nikmatil maksudi ilal hasil. Orang yang hasud penyakit hati apa itu hasud? Tamami zawali nikmatil maksudi ilal hasil. Mengharapkan pindahnya kenikmatan dari orang lain kepada dirinya. Jeung sunama sirik. Beda dina pengajian aya ibu nu bonghar make kangkalung di lemon. Tinggal joglah. Ya cincin anu 1 gram ada cekurang beda. Bukan bonghar sabaraha dipake. Aing teh bukan emas dipake. Sirik we. Nah, begitu banyak ya. Jadi itulah makna takwa. Kalau ingin dirindukan oleh surga, laksanakan definisi takwa ini. Walaupun banyak tantangan dan godaan iman, berikhtiar menjadi orang yang sobat, tawakal dan qanaah. Bayang nawe, kalau yang dirindukan surga. Hadirin ikhwan muslimin rahimahullah. Simpuling mereka doa. Mudah-mudahan generasi muda, generasi yang sudah yang mudanya, wanitanya, para bapak dan para ibunya didoakan kesimpulan mudah-mudahan sing pasien kesehatan jasmani dan rohani lahir dan batin. Jangan sampai terlibat dengan pandemi COVID-19 dan Omikron. Mudah-mudahan sarana sadaya. Mudah-mudahan banyak milik dan rezeki yang halal untuk ibadah. Dan semoga kita sekalian menjadi calon-calon penghuni surga Allah yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Sampunten bagi simpuling saudara pada DTA teras kasamoro bisa moro dan rencana simpuling teh di kegiatan teh lebih ke jam 12 penting. Kami tentunya kesibukan begitulah manusia. Pada pegang awak teh lain kurang dahar. Capek itu, tapi begangnya tenang naon tidak ada hikmat. Lekuli saya hikmat segala sesuatu ada hikmatnya. Awak pegang loba hikmatna, izin tengah dengan akon. Kaduanya tak yang terlobahan. Kajilah apa kali itu tadi. Almontok hikmatna bisa kesenang semua-semua. Bangun senang ini kan banget kan montok kan itu. Nah itu bangun senang ini kalau kita pegang diberi pegangkan baik, dapat sehat selamat gitu lah. Ini mah montok diinfus. Maaf, apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan pada hati mohon maaf. Hadirin ikhwan fillah. Barangkali penyampaian kajian tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah the paradise is only for upright human, al-jannatu uiddat lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.